Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Semua sehat, bisa masuk sekolah hari ini. Semua atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulai pagi hari ini agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan baik dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa terlebih dahulu dengan ketua kelas atau salah satu mewakili untuk memimpin doa. Silakan. Mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Dah? Untuk selanjutnya, lupa untuk menanyakan kehadirannya. Hari ini datang semua ya? Nggak ada yang sakit ya? Saya tulis dulu. Kemudian kita lanjutkan doanya dengan membaca surat pendek terlebih dahulu. Sebelumnya membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula ma warzuqni fahma. Amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjutkan dengan membaca surat pendek, yaitu surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula saufa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajata wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bini mati rabbika fahaddis. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semoga dengan berdoa dan membaca surat pendek
kelancaran dan keberkahan ada pada kegiatan ini. Selanjutnya, untuk membuat kita lebih semangat, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, cukup. Alhamdulillah. Kemudian langsung saja kegiatan pembelajaran hari ini kita akan mulai. Silakan untuk melihat ke depan, kursinya yang ke samping boleh dilihat ke depan ya. Yang pertama, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita untuk mengetahui tujuan kita belajar hari ini apa. Tujuannya yang pertama, diharapkan nanti kalian menjelaskan urutan kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia itu dengan runtut berdasarkan tahun dan wilayah kedatangannya. Kalian juga dapat menganalisis latar belakang dan pengaruh awal kedatangan bangsa asing terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia. Gitu ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, Ustadz ingin membuat kesepakatan awal agar berjalan dengan baik nanti kegiatannya ya. Yang pertama, mengikuti pelajaran dengan baik, tidak ramai berlebihan, kemudian menyimak dengan baik. Yang ketiga, bila ke kamar mandi atau ke toilet, silakan tunjuk jari dan izin dulu. Gitu ya, sepakatannya ya. Ya, sepakat hari ini seperti itu? Ya, alhamdulillah. Bila sudah sepakat. Kemudian selanjutnya Ustadz akan memberi suatu pertanyaan agar bisa menjadi penuntun kalian dalam pembelajaran hari ini. Suatu pertanyaan agar kita bisa berpikir. Apakah itu? Pertanyaannya adalah, apa yang menjadikan bangsa-bangsa asing itu datang ke Indonesia? Tujuannya apa dan apa yang terjadi ketika itu. Itu ya. Itu untuk awal kalian menjadi pembelajaran nanti. Yang kedua atau yang selanjutnya, nah, ini Ustadz akan memberikan asesmen awal agar kalian
bisa bersiap-siap dan menjadikan referensi bagi Ustadz nanti, kemampuan kalian nanti untuk menerima bab pelajaran hari ini. Ya, saya bagikan dulu. Silakan boleh dikeluarkan buku pelajarannya, buku tulis. Ya, silakan diisi, waktu kurang lebih 3 menit ya. Silakan diisi. Waktu kurang lebih 3 menit. Itu hanya mudah, hanya benar atau salah saja. Sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan lupa dikasih nama. Kasih nama di pojok kanan. Ada yang ditanyakan? Mudah ya, cuma tinggal benar atau salahnya saja. Tapi sesuai dengan kemampuannya. Sudah cukup sepertinya ya. Kita kumpulkan. Dari yang kelompok sini. Sudah semua yang kelompok sini? Saya cukup untuk penilaian awal asesmen diagnostik. Yang kemudian, silakan untuk kursinya bisa diputar ke arah depan. Kita akan melihat dulu ke depan. Ini ada penjelasan tentang materi kita. Penjelasan singkat. Semoga dengan penjelasan ini kalian bisa memahami apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Latar belakangnya, latar belakang itu kenapa yang membuat mereka itu ke Indonesia. Yang pertama, pada abad 15, Eropa itu, bangsa Eropa sana, benua Eropa, dilanda berbagai peristiwa yang mendorong negara-negaranya untuk melakukan penjelajahan dan pelayaran samudra, naik kapal berarti, guna untuk memenuhi tercapainya tujuan mereka. Salah satu wilayah yang didatangi oleh bangsa Eropa adalah Indonesia, yang dulu masih Nusantara, masih berbentuk kerajaan-kerajaan tersendiri, belum menjadi satu dulu. Ya, belum ada Indonesia secara lengkap. Nah, inilah faktor pendorong dan penarik kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ya.
Pendorongnya dari mereka adalah di zaman itu ya era Renaissance, yaitu ilmu pengetahuan sangat meningkat. Jadi orang sudah mulai pintar matematika, dulu sudah pintar menghitung ya, bujur timur, bujur barat, ya, menghitung astronomi, ya, menghitung apa saja meningkat sekali. Ya. Kemudian jatuhnya Konstantinopel ke Turki Ottoman, yaitu kekuasaan sebagian penghasil rempah-rempah itu jatuh ke Turki, sehingga bangsa Eropa perlu mencari tempat lain. Nah, yang ketiga adalah semangat untuk mencapai 3G. Diulangi apa? 3G. Yang pertama, glory, yaitu kejayaan. Nah, yang kedua adalah gold, yaitu emas, yaitu kekayaan. Kemudian yang ketiga adalah gospel, yaitu menyebarkan agama. Itu ya. Kemudian faktor penariknya, Indonesia itu kenapa dituju? Penariknya adalah yang pertama, Indonesia kaya akan rempah-rempah. Pala, lada, cengkeh. Itu rempah-rempah. Ya, yang mendorong penjelajahan samudra. Kemudian Indonesia itu letaknya sangat strategis. Bisa kalian lihat di sini Indonesia. Di antara dua benua, kemudian laut pasti melewati sini, ya kan? Benua Afrika ke Amerika juga melewati, sangat ramai sekali, strategis. Ya. Kemudian di Indonesia sendiri masih belum bersatu, kurangnya rasa persatuan. Masih sendiri-sendiri karena belum ada Indonesia. Kerajaan-kerajaan dulu. Kerajaan Tidore, kerajaan Mataram, kerajaan gitu ya. Itu penariknya dari Indonesia. Kemudian, nah kita memasuki bangsa pertama yang datang. Bangsa pertama yang datang yaitu bangsa Portugis. Ya, di Semenanjung Melayu. Yaitu Malaka, kota pelabuhan yang sangat strategis dan penting. Nanti kita bisa lihat di peta. Selama periode tersebut, Malaka merupakan pusat utama perdagangan rempah-rempah, makanya dicari. Penguasaan Malaka 1522. Ya, Portugis tiba di Maluku. Nah, disambut baik oleh kerajaan Ternate. Nah, kemudian membangun benteng, kemudian Portugis berhasil menguasai perdagangan komoditas berharga ini, kemudian mengendalikan jalur perdagangannya di Malaka. Kemudian bangsa yang kedua yaitu bangsa Spanyol. Tahun 1521, bangsa Spanyol tiba di Maluku. Ya, disambut oleh kerajaan Tidore, yang Portugis tadi Ternate, sekarang Spanyol datang di Tidore. Tidore itu ternyata bermusuhan dengan Ternate yang dikuasai Portugis tadi. Nah, Spanyol mendirikan benteng di Tidore. Ya, otomatis bangsa Portugis yang cuma bersebelahan merasa terganggu hingga ada perang kecil. Ya, berakhir dengan perjanjian Saragossa memaksa Spanyol meninggalkan Maluku. Berarti cuma sebentar Spanyol. Ya, Portugis kemudian memonopoli perdagangan lagi. Nah, tetapi tidak lama Ternate berselisih dengan Portugis sendiri. Portugis akhirnya bisa diusir oleh kerajaan Ternate. Nah, bangsa ketiga yang datang yaitu bangsa Belanda. 1596 tiba di Banten. Bukan di Maluku, bukan di Malaka, tetapi di Banten, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Ya, diusir pertama di sana karena sikapnya kurang baik. Nah, tapi 1598 Belanda datang lagi ke Maluku dengan pimpinan yang baru, nah, yang bisa diterima. Terus berkuasa di situ sampai Belanda bisa membentuk suatu perusahaan dagang, namanya
VOC. Baru pada tahun 1700-an VOC mengalami kebangkrutan dan dibubarkan. Itu Belanda, sekilas tentang Belanda. Inilah VOC, perusahaan yang dibuat oleh Belanda. Ya kan? Tujuannya jelas, pemimpinannya adalah John Peterson Koen. Ya, memonopoli perdagangan, ini perusahaan besar. Sangat kaya, ya. Kemudian bangsa yang selanjutnya yang terakhir adalah kedatangan bangsa Inggris. 1811 berhasil menduduki Indonesia atas Belanda. Pimpinannya adalah Thomas Raffles yang membangun Istana Bogor, bahkan menemukan bunga itu, bunga Rafflesia. Nah, ini karena Thomas Raffles ini yang datang. Nah, bunga Rafflesia yang besar itu. Ya, 1816 Inggris meninggalkan Indonesia dan Belanda kembali menduduki Indonesia. Nah, ketika di Indonesia itu, ketika menguasai, Inggris telah berdagang rempah-rempah. Ya, Inggris juga mendirikan kantor dagang. Ya, nanti juga ada namanya kantor dagangnya. Kalau tadi VOC Belanda, kalau Inggris punya lagi nanti. Nah, nanti ada di penjelasan selanjutnya. Ya, itulah sedikit kedatangan penjelasan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Untuk selanjutnya, kita akan melihat video agar kalian lebih mudah memahami tentang materi yang kita pelajari. Silakan disimak video ini dengan baik. Halo sahabat Cikas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 cerita tentang Indonesia kita, topik ATT1 dengan materi kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia, muatan pelajaran IPA untuk kelas 6 SD. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ada sejumlah alasan utama mengapa negara-negara Barat pertama kali tiba di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Alasan-alasan ini mendorong mereka untuk mengarungi lautan yang sangat jauh dan tiba di wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan rempah-rempah. Apa saja latar belakang tersebut? Yang pertama, rempah-rempah. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Tahukah kalian, rempah-rempah memiliki nilai jual yang tinggi setara dengan emas di kawasan Eropa. Karena bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Hal inilah yang menyebabkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera untuk menemukan negara penghasil rempah-rempah dan ingin menguasai perdagangan dan negara penghasil rempah-rempah. Yang kedua, revolusi industri. Revolusi industri ini ditandai dengan pengembangan kapal. Negara-negara Barat mampu melakukan perjalanan lebih jauh dan lebih jauh dengan aman berkat munculnya kompas dan kapal-kapal yang lebih kuat. Selanjutnya, peta dan navigasi. Para navigator mampu mengidentifikasi rute pelayaran yang lebih efektif dengan menggunakan peta yang lebih akurat dan pemahaman tentang arus laut. Latar belakang yang ketiga, bentuknya Konstantinopel. Perdagangan rempah-rempah antara Eropa dan Asia terganggu pada tahun 1453 ketika Turki Utsmani menguasai Konstantinopel. Hal ini menyebabkan negara-negara Barat mencari jalur perdagangan lain, dan jalur laut ke Asia Tenggara adalah salah satunya. Latar belakang yang keempat, adanya teori Copernicus, yaitu mengenai teori bumi bulat. Copernicus mengatakan bahwa bumi bulat. Teori ini dikenal dengan teori heliosentris. Hal ini membuat bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba untuk membuktikan teori ini dengan melakukan penjelajahan samudera. Itulah beberapa latar belakang yang menyebabkan bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera. Yang kedua, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis.
Tahun kedatangan bangsa Portugis di Indonesia yaitu tahun 1511, tempat kedatangan pertama kali di pantai utara Sumatera atau disebut dengan Malaka. Tujuan kedatangan bangsa Portugis pada awalnya kedatangan Portugis untuk melakukan perdagangan, kemudian menguasai jalur perdagangan dan menguasai rempah-rempah. Peristiwa yang terjadi di mana Malaka atau negara Malaysia pada sekarang ini jatuh ke tangan Portugis. Kemudian tahun 1512 bangsa Portugis mendarat di pantai Ternate, Maluku. Dan menguasainya sampai tahun 1615. Selanjutnya kedatangan bangsa Spanyol. Tahun kedatangan bangsa Spanyol yaitu tahun 1521. Tempat kedatangan ada di pantai Tidore, Maluku. Tujuan kedatangannya selain untuk melakukan perdagangan rempah-rempah, juga untuk menyebarkan agama secara misionaris. Peristiwa yang terjadi yaitu bangsa Spanyol mampu meletakkan dasar agama di Ambon dan sekitarnya. Pada awal kedatangan Spanyol, Maluku sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate yang didukung oleh Portugis dan kerajaan Tidore yang didukung oleh Spanyol. Selanjutnya kedatangan bangsa Belanda. Tahun kedatangan bangsa Belanda yaitu pada tahun 1596. Tempat kedatangan pertama kali ada di Pelabuhan Aceh. Penting penutupan itu kan sebelum aku sempat uyak dulu, jadi sebelum depan nanti. Peristiwa yang terjadi yaitu menguasai perdagangan di Banten yang dilanjutkan dengan pembentukan VOC, Komisi Dagang, serta pembentukan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Selanjutnya kedatangan bangsa Inggris. Tahun kedatangan bangsa Inggris yaitu pada tahun 1557. Tempat kedatangan berada di Ternate, Maluku. Tujuan kedatangan yaitu tujuan awal mencari rempah-rempah dan memborongnya untuk dibawa ke Inggris. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1811, Inggris datang kembali dengan kapal perang dan mampu merebut Batavia yang sekarang bernama Jakarta. Belanda sepakat untuk menyerahkan Indonesia ke Inggris sehingga Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816. Ya, faktor penyebab bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama, gold, yaitu mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas, yaitu gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, glory atau mencari kejayaan. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau disebut dengan glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, gospel atau menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasai. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan di seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Berkembangnya IPTEK seperti 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal untuk mengarungi samudera yang luas. 2. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Dan yang ketiga, ditemukannya kompas
Kompas digunakan sebagai penentu arah dalam penjelajahan. Itulah keempat faktor penyebab bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Ya, ini tadi penjelasan singkat tentang video. Bisa kalian lihat ya, sangat menarik sekali tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah kita perlu ice breaking dulu karena kayaknya kalian sudah sepaneng melihat penjelasan-penjelasan tadi ya. Ice breakingnya adalah tepuk semangat ya. Kita mulai dulu ya. Ustadz hitung 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Bah ketoke kurang ini ya. Kurang semangat ini. Kita ulangi sekali lagi. Yuk. 1, 2, 3 yang jangan malu-malu yang biar kita bisa down dalam menerima pelajaran nanti ya. Kita ulangi, tepuk semangat. Ya, alhamdulillah ya. Kita bisa semangat lagi untuk melakukan pembelajaran lagi. Kemudian, nah ini yang selanjutnya adalah kalau tadi kalian melihat dan mendengar, sekarang kalian akan diberi tugas untuk membuat suatu proyek, nah, yaitu namanya media pop-up grafis, ya, media pop-up grafis. Apa itu? Nah, yaitu saya berikan contohnya nanti seperti ini. Nah, kalian bisa menempelkan nanti sesuai dengan benderanya, sesuai dengan kedatangannya. Nanti Ustadz akan memandu, kalian juga bisa mempelajarinya. Kemudian kita buat ini dengan baik. Nah, begitu ya. Ustadz langsung akan membagikan. Ya. Silakan untuk dikerjakan. Nanti Ustadz pandu bagaimana untuk membuatnya. 1 kertas 2 orang. 1 kertas 2 orang. Biar rebutan kayak kemarin. 1 kertas 2 orang. Satu kertas 2 orang. Ini cukup 1 aja ya, 2 aja ya. Nah, 1 kertas 2 orang ya. Kita bagikan dulu, nanti kita mulai bersama-sama. Ini 2 aja cukup ya. Oke, nanti. Dah, silakan kalian potong-potong. Nah, itu di lembarnya. Sebentar nanti kita bagikan yang belum dapat. Silakan dipotong 2 dulu. Ada yang bisa dipotong 2? Nah, kita berikan yang belum. Ada yang belum mendapatkan. Yang terutama bendera. Bendera ada yang belum mendapatkan. Dipotong dulu 2. Ada yang sisa 1 mana? Sudah. Mas, yang sisa mana? 1. Ini no. Dipotong no. Ayo dipotong. Ini diberikan sini ya nanti ya. Ayo dipotong. Yuk silakan dipotong dengan gunting. Ada sisa diberikan ke yang belum. Sudah ya? Nah, saya kira sudah cukup semua. Nah, kemudian
Nah. Kemudian saya ambil dulu. Nah. Kalian bisa mengisi, nah ini bagian yang kosong. Ini ada peristiwanya, tahunnya kapan, ini bendera Portugis, ya, tahunnya kapan ke Indonesia, kemudian wilayah, tujuan, peristiwa, diisi dulu. Nah, kemudian Spanyol, Belanda, dan Inggris, baru kalian potong. Nah, nanti ditempelkan. Yang ditempelkan nanti tahunnya, nanti saya pandu lagi. Yang pertama diisi dulu untuk tahunnya. Silakan diisi dulu dan kemudian nanti ada satu yang paling baik untuk dipresentasikan ke depan. Nanti ada perwakilan ya untuk presentasi ke depan. Banten Inggris. Lihat isu. Di sini ada penjelasannya. Untuk yang kelompok dulu ya, yang diutamakan ya. Ayo yang diutamakan. Bekerja sama. Ayo. Bekerja sama. Bekerja sama, ayo. Satu dulu yang diutamakan untuk presentasi. Diisi dulu, yang lainnya bantu dulu. Dekatkan. Jangan lupa untuk ditempel nanti ya. Yang kelompok dulu, yang untuk presentasi. Oh itu yang untuk presentasi, bagus. Bisa diisi dulu, bisa ditempelkan. Ingat yang ditempelkan bukan bendera negaranya, yang dilem. Nah, yang dilem itu kotak tahunnya itu ya. Dilemkan ke kertasnya. Ditekuk-tekuk nanti ya. Jangan ketawa, woy. Husna. Masih berapa menit? 20 menit ya.
Ya, silakan diisi dengan baik. Itu sudah ada penjelasannya itu di fotokopian itu. Ini nggak ada. Inggris mana? Belanda nggak ada. Hmm? Yang bangsa apa? Putih? Inggris. Itu ada Inggris. Belanda. Ini Inggris. Saya sudah bilang. Nah, itu Inggris. Silakan dilengkapi dulu yang untuk presentasi. Sudah ada ini penjelasannya. Ya, silakan ditempelkan. Ayo segera ditulis. Ada penjelasannya tadi di kertas. Ya begitu, kelompok 1 kayaknya sudah selesai. Kelompok 2 juga sudah selesai. Kelompok 3 hampir selesai. Oh sudah malahan. Yuk kelompok 4. Kerjasamanya. Yo Portugis, belum ini katanya. Sudah ada penjelasannya itu kalau Portugis. Portugis ada penjelasannya Portugis. Ini untuk Portugis. Portugis. Peristiwanya. Ada itu ya. Kayak kemarin itu loh. Disingkat wae, kamu pilih aja salah satu, boleh. Peristiwa, tinggal peristiwa kan? Disambut oleh kerajaan Ternate. Ternate kemudian berselisih dengan Spanyol. Udah cukup itu ya. Silakan. Ya, dapat dulu Bin. Ayo kerjasamanya iki.
Sudah, saya kira cukup ya. Nah, saya kira cukup. Untuk selanjutnya adalah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Mempresentasikan hasil pekerjaannya dari kelompok 1. Ya, silakan untuk kelompok 1 bisa maju ke depan dan menjelaskan seperti yang telah ditugaskan. Bisa maju ke depan sini? Ya, silakan kelompok 1, boleh? Enggak, sekarang apa nanti? Aku tuh nanya ke 1 tahunan sekarang. Silakan ke sini. Hati-hati kabelnya. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dari kelompok 1 akan presentasikan kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia bagian wilayah. Portugis datang di wilayah Malaka dan Spanyol di wilayah Maluku. Setelah itu Inggris datang di wilayah Banten. Lalu ada Belanda datang di wilayah Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu karena sudah presentasi. Untuk selanjutnya kelompok 2, silakan presentasi ke depan. Iki kisah ya. Ada sini omong. Iki yo, saya iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tahun kedatangan bangsa asing ke Nusantara. Yang pertama yaitu bangsa Portugis. Bangsa Portugis datang ke Nusantara pada tahun 1511. Yang kedua yaitu bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol datang ke Nusantara pada tahun 1521. Yang ketiga bangsa Inggris. Bangsa Inggris datang ke Nusantara pada tahun 1557. Yang keempat bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang ke Nusantara pada 1596. Demikian presentasi kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Tadi tempat sudah, kemudian tahun ini ya. Sekarang kelompok 3 silakan maju untuk mempresentasikan tujuannya ya kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bangsa-bangsa asing yang datang di Indonesia. Yang pertama adalah Portugis. Portugis datang di Indonesia pada tahun 1511 dan datang di wilayah Malaka. Tujuannya adalah melakukan perdagangan, kemudian menguasai jalur perdagangan dan rempah-rempah. Dan yang kedua adalah Spanyol. Spanyol datang di Indonesia pada tahun 1521 di wilayah Maluku. Tujuannya adalah menyebarkan gospel dan mencari rempah-rempah. Yang ketiga adalah Belanda. Belanda datang di Indonesia pada tahun 1596 di wilayah Pelabuhan Banten. Tujuannya adalah mencari daerah penghasil rempah-rempah. Dan yang keempat adalah Inggris. Inggris datang di Indonesia pada tahun 1811 di wilayah Maluku. Tujuannya adalah mencari rempah-rempah dan dibawa ke Inggris. Demikian yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk kelompok 3 tadi ya sangat baik untuk mempresentasikan tujuannya. Sekarang kelompok 4, yuk silakan boleh maju ke depan.
Cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang peristiwa kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Yang pertama adalah bangsa Portugis. Bangsa Portugis peristiwanya adalah disambut oleh kerajaan Ternate dengan baik. Yang kedua adalah Spanyol. Spanyol mendirikan benteng guna membantu kerajaan Tidore melawan kerajaan Ternate. Yang ketiga Inggris. Inggris mendirikan Persatuan Dagang EIC. Dan Belanda. Belanda membentuk Persekutuan Dagang VOC. Demikian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya. Nanti untuk hasil presentasinya bisa dikumpulkan ya di akhir pembelajarannya. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu untuk memahami apakah kalian sudah bisa atau belum dalam pembelajaran kali ini tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia, Ustadz akan membagikan lembar kerja yang bisa kalian kerjakan. Ya, lembar kerja yang bisa kalian kerjakan. Silakan, Ustadz akan membagikan, kemudian dikerjakan semampunya. Ayo konsentrasi kelompok 4 orang benar. Ya. Ya silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Yo silakan dikerjakan semampunya. Ya, waktu beberapa menit, saya kira cukup. Silakan dikerjakan. Cukup mudah itu ya. Kurang berapa menit gue penutupan? Gue penutupan kurang berapa menit? Ini belum masih 53 menit. Nanti. Maksudnya penutupannya kok tak jatah 10 menit. Itu wis piro? 53. Dah, saya kira cukup ya. Itu cuma teka-teki silang, sangat mudah sekali. Nah, saya kira cukup. Sudah kesepakatan tadi awalnya, ya kita kumpulkan. Di bawah. Ya. Cukup.
Udah, untuk lembar kerjanya kayaknya sudah cukup. Nah, udah. Kalian perhatian ke depan. Nah, sudah kalian kerjakan tugas-tugasnya. Nah, untuk selanjutnya kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah dengan pembelajaran tadi kita mengetahui siapa saja yang datang ke Indonesia dahulu, wilayahnya mana, dan waktu-waktunya tadi sudah tercatat. Kemudian apa dampaknya bagi bangsa Indonesia. Kesimpulan yang kedua adalah kita menyadari bahwa perjuangan melawan bangsa asing itu adalah bagian penting yang membentuk jati diri bangsa kita. Ya, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya adalah Ustadz akan memberikan lembar refleksi untuk dikerjakan dengan sederhana ya. Nah, ini refleksi diisi dengan bebas apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran hari ini. Silakan diisi semampunya. Silakan diisi semampunya. Waktu 2 menit ya. Saya kira itu refleksinya cukup mudah. Silakan diisi semampunya. Masih kurang? Silakan diisi refleksinya. Bisanya 60. Oh, masih 57. Masih 57. Lah aku tak omong sing kurang 10 menit mau piro. Jadi 50. Belum nyampe 50. Ini 5 menit. Iki piro baju? 58. Berarti kan waktu penutupan iki penutupannya. Nah iya ora iki babe wis mlebu penutupan aku. Silakan diisi lembar refleksinya sebisanya mungkin ya. Apa? Apa? Ngasal boleh. Ngasal boleh. Penting diisi dulu. Aku seling surup karo anu ra ketemu ya karo aku. Iki wis waktune berapa menit? 58. Masih kurang 12 menit. Mungkin 5 menit lagi masih. Silakan diisi refleksi pembelajaran hari ini. Agak lama waktunya nggak apa-apa, karena itu apa yang kalian dapati pada pagi hari ini, pembelajaran hari ini. Nanti. Untuk 10 menit ya rai sana, sulit banget. Memang dari 6 menit.
Padahal mau wis 65 padahal. Diisi lagi semampunya. Jangan sampai kosong. Sambil merapikan yang tadi, alat-alatnya boleh dimasukkan dulu. Dan penulisannya. Ada 4 pertanyaan, apa yang kamu dapatkan hari ini, bagian materi mana yang masih belum kamu kuasai, kemudian apakah yang kamu lakukan untuk menguasai itu nantinya, kemudian apa yang paling kamu sukai pada kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, pertanyaan. Ini ada masih yang kosong, ini diisi di sini. Berapa menit lagi? Nanti 2 menit lagi. Ordenan. Masih banyak ini. Sudah, Daipin sudah? Sudah? Saya kira cukup ya untuk refleksinya. Memang agak lama, tapi karena itu pengalaman belajar kalian, saya kumpulkan. Saya kumpulkan sendiri aja. Ya, kumpulkan ya. Dapat kelas 5. Kelas 5.
Terima kasih kalian sudah mengisi refleksi pembelajaran pada hari ini. Nah, kemudian setelah itu kita melihat dulu lembar hasil pekerjaan tadi. Kelompok 1, kelompok 2. Sudah dikumpulkan? Nah, menjelang akhir pembelajaran hari ini, Ustadz akan memberikan sedikit apresiasi kepada kalian tentang kerja kelompok kalian. Ya, untuk kelompok yang pekerjaannya baik dan cepat, kemudian bisa menjelaskan dengan baik. Kelompok yang bagus, yang mengerjakan dengan baik adalah kelompok 2. Silakan maju ke depan ketua kelompoknya. Tata. Ya, silakan tepuk tangan. Ya, ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Ya, semua semangat, semua bisa membuat nanti apa yang kita dibuat oleh masing-masing kalian bisa dibawa pulang, kemudian bisa dipelajari dengan baik. Ya. Untuk selanjutnya, sebagai penutup pada pagi hari ini pembelajaran, kita baca dulu surat Al-Asr, kemudian kita baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, diulang membaca Al-Asrnya kayaknya tidak serempak. Ayo, diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, kita sudah membaca surat pendek. Nah, kemudian sebagai akhir pembelajaran, apa yang kita pelajari hari ini semoga bisa bermanfaat. Kita menutup dengan doa kafaratul majelis agar kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ya. Doa kafaratul majelis. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Ya, silakan dimasukkan buku tulis dan alat belajarnya. Nah, kemudian di akhir pembelajaran Ustadz mengucapkan salam, kemudian silakan dijawab dan boleh melakukan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.